Jadi sekarang lagi ada di Taman Dokjin di dekat dormitory. Di sini mau ngebagi-bagi aja seputar info tentang student exchange yang mungkin insya Allah bisa membantu kalian yang mau ikut juga. Jadi mari kita langsung aja lihat. Ya, pertanyaan yang paling sering diajuin itu adalah dapetin info dari mana. Jadi sebenarnya kalau di IPB sendiri, kebetulan aku dari IPB, itu ada Instagram Direktorat International Office-nya, namanya ICU IPB. Jadi semua info-info tentang student exchange atau pertukaran ke luar negeri, S2 ke luar negeri, itu bisa dilihat dari Instagramnya ICU. Yang mana tuh ICU juga udah ngasih secara posternya, lalu ada bitline-nya juga, jadi kita bisa tinggal lihat aja ini program tentang apa, terus requirement-nya apa aja, eligibility-nya juga apa aja, jadi bisa dicocokin sesuai yang kalian mau dan yang kalian butuhin pada saat itu. Buat teman-teman di luar IPB, gue nggak tahu sih ada atau enggak Instagram kayak gitu di universitas kalian, tapi bisa kalian cek aja di Direktorat Internasional, atau biasanya ada ISEC ya. ISEC itu biasanya lebih mengerti soal beginian ya. Terus habis itu dia juga ada Global Volunteer Work kalau nggak salah kalau di ISEC. Jadi bisa kalian tanyain juga ke ISEC atau join ISEC. Nah, program yang aku ikutin ini program apa sih? Ini JBNU Fall Winter Exchange Semester. Jadi John Book National University semester Fall Winter, dimana akan belajar di Universitas John Book ini di Jeonju, South Korea selama semester musim gugur sampai musim dingin, winter ya, dingin, musim salju. Jadi di program yang aku ini, program ini mengcover dari tuition fee-nya, terus habis itu dormitory-nya, sama makan 3 kali sehari selama weekday. Jadi untuk program full funded atau enggak itu tergantung dari kalian mau ikutan program apa, dan program tersebut menyediakan scholarship apapun. Kalau di program aku itu di scholarshipin dari universitasnya sendiri, yaitu JBNU. Tapi kalau misalnya kayak program RISE itu biasanya ada scholarship dari JASO atau CNU, Chonam University, itu ada scholarship dari GKS. Jadi baca-baca aja itu scholarshipnya tentang apa dan apa yang mereka provide, apa yang mereka covers dari scholarship tersebut. Nah, kalau bagi teman-teman IPB sendiri, jadi di IPB itu ada program namanya Travel Grants, dimana reimbursement gitu, dimana kalian akan diganti uangnya, bisa dari uang flight atau tiket pesawat, insurance, registration fee, sampai ke visa. Tapi tentu aja ini bergantung dari pihak keputusan ICO-nya sendiri, tapi ini juga bisa sangat membantu banget bagi teman-teman. Nah, untuk dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan sebelum daftar student exchange itu sebenarnya tergantung dari program yang kalian ikutin apa aja. Tapi yang aku bakal sebutin ini yang utama-utamanya aja, yang biasanya sering, yaitu yang pertama paspor, yang kedua kurikulum vitae atau riwayat hidup kalian. Kalian nggak perlu dari SD ngasih taunya, cukup dari SMA aja, sampai ke organisasi yang pernah kalian ikutin dan event-event yang pernah kalian ikutin. Lalu yang ketiga itu biasanya studi plan atau rencana studi kalian mau ambil mata kuliah apa aja di sini dan kenapa kalian mau mengambil mata kuliah tersebut. Lalu habis itu ada transkrip nilai, dimana biasanya ya nggak boleh lah di bawah 3, biar kalian tuh tetap aman nilainya meskipun kalian akan mengikuti student exchange. Lalu habis itu ada juga yang optional, itu biasanya motivation letter sama letter recommendation. Dan untuk TOEFL itu sendiri, apalagi untuk exchange yang berada di negara Asia gitu ya, itu biasanya nggak wajib, cuman highly supported. Kalau kalian bisa memadai TOEFL itu, it's good gitu, kalian bisa dan kalian unggul berarti dibanding nominasi-nominasi lain. Tapi kalau kalian nggak bisa ya coba aja daftar dulu. Karena itu kan nggak wajib, itu cuma highly supported aja. Lalu kalau kalian udah selesai melewati tahap berkas, kalian pasti akan melewati tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini
Yang paling sering ditanyain itu pasti adalah describing yourself. Kalian harus mendeskripsikan diri kalian sendiri terhadap pewawancara agar pewawancara makin mengenal kalian. Cari kekurangan kalian, kelebihan kalian, motivasi kalian untuk mengikuti program ini. Selain itu kalian juga harus tahu tentang program ini itu sebenarnya apa. Jadi describing your program. Dan scholarship yang akan mengcover itu apa. Dan scholarship ini akan cover biaya apa aja. Kalau misalnya biaya tersebut gak di cover sama scholarship, kalian mau nge-cover pakai apa? Apakah kalian ada sponsor lagi atau pakai cara yang lain lagi gitu? Kalian jelasin ke pewawancara agar pewawancara tuh ngerti dan paham kalau kalian tuh siap untuk melakukan student exchange ini. Jadi siapin aja diri kalian dan tentang diri kalian tahu dan program kalian tahu juga gitu. Apa perbedaannya student exchange pada saat corona ataupun tidak? Sebenarnya nggak bisa dibuat perbandingan sih karena aku nggak pernah student exchange selain kok pas corona ya. Sudah akan aja nanti bisa. Yang pertama itu pasti ngurus surat-surat medicalnya itu lebih susah, surat kesehatannya. Karena kalian akan berada di negara itu pakai visa pelajar, biasanya pertukaran pelajar dan biasanya itu dibutuhkan medical certificate. Yang mana itu lebih susah diurusnya pada saat corona karena nggak setiap rumah sakit mau mengeluarkan medical certificate. Dokumennya jadi lebih banyak. Jadi dan bahkan pun di-renew berkali-kali sama pihak visanya. Dalam kalau di Korea namanya KVAC, Korean Visa Application Center. Jadi meski harus up to date terus sih untuk terhubung dengan kedutaan Koreanya sama visanya itu agar kalian bisa masuk visanya dan nggak ada terhalang apapun. Jadi kita harus karantina 14 hari dulu dan harus dites PCR. Jadi pada saat kita datang kita dites PCR dan setelah 14 hari karantina kita dites PCR juga. Kalau kita terbukti negatif baru kita bisa lepas dari karantina itu dan kita bisa baru menjalani kehidupan di sini. Adanya virus ini juga menyebabkan proses imigrasi di bandara jadi lebih lama karena ada beberapa loket yang harus kita lakukan dulu kayak pernyataan mau karantina. Kalau di Korea sendiri akan didownloadkan aplikasi pendeteksi kita tuh di mana dan informasi-informasi terbaru tentang corona. Jadi proses imigrasinya sendiri itu akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Itu bisa dilihat dari video yang lain ya. Jadi silahkan dicek aja. Adanya COVID-19 ini juga menyebabkan jadi beberapa tempat wisata itu tutup karena nggak bisa dimasukin karena takutnya menjadi tempat berkembang perluasan corona jadinya tutup. Tapi itu sih mungkin kalau misalnya kalian nggak melakukan ini pada saat corona akan lebih enjoy lagi untuk pergi ke tempat wisatanya karena tempat wisatanya biasanya tetap buka kan. Lalu gimana dengan biaya kehidupan selama di Jeonju, South Korea ini? Jadi untuk biaya makannya kan kalau di program ini udah di cover selama weekday. Nah weekendnya itu kalau misalnya makan bisa sampai 3.000 sampai 5.000 won. 3.000 itu biasanya untuk makan pakai nasi maksudnya. Nah 5.000 won ini biasanya untuk makan di luar, tapi dia itu harus patungan sama teman karena biasanya porsi mereka tuh udah gede-gede gitu. Ini akan gue buat video lainnya kayaknya untuk lebih rincinya, tapi sekitar segitu biaya makannya. Kurs won sekarang 12,7 ya, jadi dikaliin aja 3.000 kali 12,7 berapa. Terus untuk kalau kalian pakai paket data atau SIM card itu 40.000 won. Jadinya aku nggak pakai SIM card, jadi bergantung sama WiFi. Dimana alhamdulillahnya di sini banyak banget sih spot-spot WiFi. Kayak di bus banyak, di halte bus ataupun kayak di public area kayak gini, kayak taman gini juga ada WiFi gratis. Oke, kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga beberapa pertanyaan tentang student exchange dari teman-teman bisa terjawab dan semoga membantu dalam mengurusi perdokumenan. Jadi makin jelas awal-awal daftar dan proses-proses student exchange-nya. Semoga bisa ikutan student exchange juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.